Oke, balik lagi bareng gua Raka Irawan. Jijik anjing. Katanya nih di rumah lu tuh pernah ada kejadian hantu katanya tuh. Bukan hantu ya, horor lah, mistik. Gimana nih? Jadi dulu tuh tahun berapa ya pas gue lupa deh antara gue masih STM atau SMP. Kayaknya STM deh, cuman gue lupa kelas berapa. Pasti STM emang. Kira gua masih SMP loh pas. Kagak STM. Jadi di situ tuh ceritanya bapak gue kena santet. Jeng jeng, ada gitu dong. Nanti diedit ya, nanti ada kayak gitu. Bapak gue kena santet. Nanti di zoom, di close up gitu kan, jeng jeng gitu. Santet. Ada santet. Jadi berawal dari pertamanya itu suasana rumah tuh beda banget pokoknya. Yang tadinya masih jam 7 aja udah kerasa kayak jam 10 ke atas gitu deh pokoknya. Kalau kata orang Sunda mah keungeun katanya, santet. Bedalah hawanya gitu, kayak sepi gitu tuh. Lama-lama mulai terjadi hal-hal aneh tuh, kayak jendela kamar gua ada yang ngetok-ketok. Maghrib tuh pokoknya sepi banget, gampang emosian keluarga gua dulu tuh. Emak gua gampang marah, bapak gua gampang marah, sering berantem dulu tuh. Padahal hal sepele doang gitu tuh. Cuma sampai ya berantem wajar sih. Mulailah di situ tuh bapak gua sakit, dibawa ke dokter, ke rumah sakit RSUD Serang nih. Kata dokter, darah bapak gua bukan naik kayak apa sih, darah putih tuh, glukosa tah, pokoknya gitu deh, Darah putih. diponis kayak gitu. Nah, minggu di rumah sakit dan normal semua, tapi badan bapak gua masih kerasa sakit-sakit semua, nggak bisa jalan, mata bapak gua merah. Dan anehnya setiap jam 9 malam atau sampai jam 10 gitu pasti kerasa di sini nih kayak ada yang nyantol, terutama yang di leher. Jadi kalau nengok tuh nggak bisa bapak gua tuh. Terus sampai mama gua marah-marah ke dokter. Ini dokter gimana katanya, ngomong udah sembuh, udah normal semua, tapi suami saya masih kayak gini katanya. Akhirnya pulanglah, dibawa ke rumah dalam keadaan masih sakit kayak gitu. Ada tetangga yang bilang ini sakitnya nggak wajar katanya. Alhasil tetangga gue tuh kayak nyaranin mama gue tuh kayak buat manggil orang pinter gitulah. Oh ya, sebelumnya pas bapak gue balik itu, sebelum manggil si ibu pinter ini, suasana rumah malah nambah-nambah gila, nambah-nambah mencekam parah. Keluarga gue lagi metis nih ya di dalam rumah, padahal dalam rumah metis. Di situ ada gua, mama gua, adik mama gua lagi metis nih, enak-enak nih. Lo tau kan tempat buat metis tuh, bikin sambelnya tuh ulekan. Kan ada yang buat itunya tuh yang dipegang tuh, Coet. nah coetnya itu. Lagi ngobrol ketawa-tawa, mental sendiri dong. Nah terus suasana hening di situ tuh, kedengar suara langkah kaki dari luar. Itu sore-sore, tek tek tek. Gua lihat kagak ada siapa-siapa. Akhirnya di situ gue sama keluarga gue coba nyairin suasana dengan ngomong, ya udahlah katanya, udah sore, udah yuk katanya. Jadi metodenya itu dia tuh pakai bawang merah, bawang merah 1 biji gitu tuh, dipegang sama dia. Bawang itu tuh dialurin ke Tempat yang itunya gitu. titik-titik yang ada si benda santet itulah. Udah kayak gitu, diambil satu persatu. Gue sendiri ngeliat dia ngambil, sama gue sendiri yang nadahin si Alat-alat itu benda santet itunya. Jadi pas pertama diambil itu ada pertama tulang, kawat, gabah. Lo tau gabah nggak? Iya, tahu. Sama beling, sama paku. Paku tuh cuma ada di titik di berapa ya, di kepala, Itu di telapak kaki. Ada beberapa paku. Ada, nggak sebanyak. Yang paling banyak itu tulang sama beling kalau nggak salah, sama kawat. Itu hari pertama gue yang ngambilin, gue yang nadahin, gue ngeliat sendiri, dibuang ke kali. Terus sialnya ketika gue buang itu di kali, itu posisi malam-malam. Kelar dari situ pundakku pada sakit. Nah kebesokan malamnya datang lagi si ibu pinter ini,
Udah kayak gitu datang ke gua, kamu ini katanya pada pegel ya katanya, lehernya pada sakit. Iya bu, kata gua tuh, kamu ini habis dielus sama yang cantik katanya. Wadaw, kata gua, secantik apa sih sampai bisa ngelus gua sampai pada pegel-pegel begitu, kata gua tuh. Mending gak usah dielus. Nah iya. Nah udah kayak gitu tuh pengambilan yang kedua sama yang kayak kemarin. Sama yang kayak kemarin masih paku beling segala macam itu. Oh ditambah kayak ada serpihan-serpihan tanah merah. Banyak gitu. Iya, itu hari kedua. Yang ketiga itu terakhir itu gue paling ingat itu ada di telapak kaki bapak gue itu ada paku segede gini nih, panjangnya segitu. Itu bapak gue teriak-teriak parah sampai gue juga nangis ngelihatnya. Semua ke bawah, dan ngelihat itu pun bukan gue doang, tetangga gue ada satu orang yang ngenalin sama gue ke si ibu pinter ini, dia ngeliat juga. Jadi saksi bukan gue doang dong, bisa dipercaya dong itu kan. Abis dari kaki diambil paku itu, terakhir tuh mata bapak gue tuh merah banget. Jadi si ibu pinter ini minta tolong ambilin daun sirih sama air 1 piring. Dibejek-bejeknya itu daun sirih ditaruh di piring sama air itu, mata bapak gue suruh rendem di situ. Udah kayak gitu taruh di piring itu, bapak gue kasih gitu-gitu itu ke piring, saat ada airnya itu diangkat, bareng dilihat ada pasirnya dong, lumayan ada pasirnya. Dan kata dia itu, kata si ibu pinter ini, jadi si orang ini nggak suka sama bapak gua karena sakit hati, karena omongan bapak gua nggak tahu juga bapak gua pernah ngomong apa ke orang itu. Dan si orang ini pengen tuh sampai bapak gua tuh lumpuh, bahkan sampai nggak ada nyawanya. Dan nggak berakhir di bapak gua. Kalau bapak gua ibaratkan kalau udah sampai udah nggak ada, itu bisa nurun ke gua atau ke ibu gua atau ke adik-adik gua yang lain. Jadi nggak bakal putus sampai ini tuh kelar, keluarga gua kelar semua. Gua nggak tahu sih yang ngirim siapanya mah, nggak dikasih tahu juga. Cuman ya, keluarga gua udah maafin semuanya kok. Yang bikin gue hebatnya itu dia tuh nerawangnya itu tuh make ini loh, make gelas bening sama air, diisi air. Jadi kayak gitu, ini gelas dipegang, oh ini dikirim dari, saya tahu yang ngirim siapa tapi nggak bakal saya sebutin katanya. Nah udah kayak gitu di hari keempat malam-malam juga habis isya. Jadi depan rumah gua tuh ini kan pelataran rumah depannya itu kan pagar. Jadi pagar gua tuh ada yang kayak gini sama kayak gini. Jadi ini dibuka, ini kayak gitu ngebukanya gitu kan. Nah di sini itu kan tempat lewat orang nih. Nah di bawah itu tuh udah dicor padahal, dicor pakai semen, digali, dia nggak megang apa-apa, ambil beras dicuci katanya. Terus air cuciannya itu jangan dibuang, taruh di baskom lah katanya, di tempat diwadahin. Terus dia bilang mana air berasnya, katanya diambil sama dia, terus dikucurin gitu ke tanah, digali sama dia. Wah semakin dalam nih katanya, makin dalam katanya. Mana air berasnya lagi katanya, dikucurin lagi, muncul sendiri tuh dari tanah kayak bengketan gitu segede pisang bengketan, dibelek. Pertama itu dibalutin sama serabut kayak kelapa gitu tuh, sapu ijuk tau kan, dibelek, ada plastiknya, dibelek lagi plastiknya, ada kain kafan dibuka, dalamnya yang ada di badan bapak gue itu semuanya. Pertama tanah kuburan, tulang, kawat, ada beling, ada gabah, ada paku. Itu dikirimnya lewat jin. Kalau emang ya ada orang yang gali terus nanem, ada bekasnya dong. Ini nggak ada, pure kayak gitu. Apalagi itu kan di semen. Percaya nggak percaya, tapi itu yang dialamin sama gua. Dan alhamdulillah sekarang bapak gua sama keluarga gua udah aman sekarang. Sehat walafiat. Awalnya gua nggak percaya sama kayak gituan, karena melihat sendiri kayak gitu ya jadi percaya. Oke, video kali ini kayak gitu aja. Untuk
yang nanti cerita kata si Joko yang ada suara itu di next video. Gue bakal ceritain. Oh my god!